Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera, sehat, dan penuh semangat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mulai suatu sharing, boleh disebut dengan renungan. Renungan kali ini kita pernah membaca satu kisah di mana Elia dan janda Sarfat dipelihara oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai dengan 16. Tapi saya akan membaca di ayat yang ke-16 saja karena lumayan begitu panjang. Ayat yang 10 sampai berikutnya itu mendukung arah ke dalam ayat yang ke-16. Oke, Bapak Ibu, saya bacakan dulu ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kisah ini sebenarnya suatu kisah yang biasa kita dengar melalui khotbah-khotbah yang lain, bahwa pada masa itu di daerah wilayah Israel itu terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Tentu dalam satu kurun waktu seperti itu keadaan itu begitu sangat berkekurangan dalam hal air, dalam hal makanan, dan juga kebutuhan akan kesehatan. Nah, itu akan mempengaruhi wilayah di sekitar Israel itu. Wilayah antara Israel dan Sidon, kalau yang sekarang itu kita kenal dengan wilayah Libanon. Itu merupakan jarak yang tidak begitu jauh, tapi relatif juga tidak begitu dekat. Nah, ini keadaan Elia yang kekurangan di wilayah Israel itu, Tuhan berfirman supaya dia berangkat ke daerah Sarfat. Di situ dia akan dipelihara, akan diberi makan setiap hari oleh seorang janda. Maka di ayat yang 10 saya bacakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jadi pada saat itu Tuhan perintahkan dia pergi ke Sarfat, dan Elia melakukan dengan satu harapan bahwa Elia ini akan diberi makan setiap hari oleh seorang janda. Berarti dia akan mendapatkan satu pemeliharaan dari seorang janda yang cukup. Tapi ternyata tidak demikian keadaannya. Kita ingat bahwa seorang janda yang sudah ditinggalkan suaminya, tergantung dari janda itu punya seorang anak laki-laki atau tidak. Kalau dia tidak memiliki anak laki-laki, maka warisan yang diberikan itu tidak akan didapatkan oleh janda tersebut. Nah, dalam hal ini dia punya anak tapi perempuan. Ini pun juga tidak punya hak untuk mendapatkan warisan. Sehingga bisa dikatakan bahwa janda ini sangat berkekurangan. Pada waktu dia minta sedikit air, dia pun juga memberikan air, tapi dalam jumlah yang terbatas. Kita bisa petik dari dua hal dari perikop ini, dari konteks ini ada dua hal. Yang pertama, bahwa janda ini memiliki satu kepercayaan bahwa ini firman yang disampaikan oleh Elia adalah firman Allah yang hidup. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12a, saya bacakan Bapak Ibu, demikian Tuhan Allahmu yang hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Itu menunjukkan bahwa ini ibu janda ini sangat berkekurangan. Saya sebut ibu janda karena ini akan menjadi teladan bagi kita. Tapi dia melakukan itu semua karena dia percaya demi Allahmu yang hidup. Hanya dua kemungkinan. Kalau demi Allahmu yang hidup, berarti Allah yang lain tidak hidup. Itu yang dipercaya oleh ibu janda tadi. Apa yang dikatakan Elia, oke, dia akan lakukan seperti itu. Yang kedua, itu sikap daripada ibu janda bahwa dia menuruti segala perintah yang dikatakan oleh Elia dan memiliki hati yang berkemurahan. Jadi ada dua kemungkinan juga dalam hal ini. Dia makan, kemudian mati bersama anaknya, atau dia bagikan dulu,
bersama anaknya dan juga Nabi Elia, dan dia hidup, punya pengharapan. Tapi kalau melihat daripada poin yang pertama, ibu janda ini memilih yang kedua karena dia memiliki satu pengharapan besar, percaya kepada Allah Israel. Allah yang bisa membebaskan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan berapa musuh yang dihancurkan oleh Allah Israel itu. Maka dia mengambil sikap yang kedua. Dia mengolah roti itu. Pertama, dia mengolah dulu kepada Elia, kemudian yang kedua dia dan anaknya. Pada ayat yang ke-16 ini menunjukkan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkekurangan. Itu menunjukkan bahwa dari apa yang di poin pertama dan yang poin kedua, hasilnya di ayat yang ke-16 ini. Nah, keadaan seperti ini sebenarnya satu, ibu janda itu percaya kepada Allah yang hidup. Yang kedua, ibu janda ini memiliki ketaatan dan kemurahan hati, sehingga dia mendapatkan satu hasil, suatu janji yang diucapkan oleh Elia, janji kehidupan sampai masa turun hujan. Nah, ini sama seperti keberadaan kita di dalam negara ini ya. Kita itu sudah sangat terpuruk, keadaan virus corona yang begitu sangat menakutkan, membuat segala sendi-sendi ekonomi juga berubah secara total. Sehingga negara ini membutuhkan satu uluran tangan, membutuhkan satu kebaikan dan kemurahan hati kita untuk bagaimana mensikapi keadaan seperti ini. Nah, ini sekarang dolar sudah mencapai 17.000 lebih, sehingga daya beli pun untuk kita ekspor pun juga sangat terbatas. Maaf, untuk impor pun juga sangat terbatas. Di dalam keadaan sekitar kita pun juga mulai terpengaruh. Beberapa saat yang lalu saya dihubungi oleh seorang teman. Dia mengatakan kepada saya bahwa, Mas, minggu depan hari Senin kemarin itu dia sudah tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Padahal dia tulang punggung daripada keluarganya. Nah, hal seperti inilah yang kita selalu ingat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ternyata ada bagian Tuhan yang menjadi milik Tuhan sendiri. Artinya bahwa 1/10 memang bukan punya kita. Itu bukan hak kita sama sekali. Tetapi dalam hal ini di luar 1/10 Tuhan minta kemurahan hati kita. Yaitu apakah kita mau berkorban seperti hanya seorang petani. Petani itu tidak akan menghabiskan hasil panennya secara keseluruhan, tetapi dia akan menyisihkan sedikit benihnya, sedikit hasil panennya menjadi benih, dan itu yang akan ditabur. Keadaan seperti ini mirip dengan keadaan seorang petani. Kita semua mendapatkan berkat-berkat seperti yang Tuhan berikan setiap hari, kehidupan yang masih tetap baik. Itu ada bagian yang Tuhan ketok hati kita. Bagaimana sikapmu terhadap keadaan negeri dan bangsamu ini? Jadi kalau boleh saya renungkan gitu, kita renungkan bahwa ada satu bagian di mana kita menabur. Tidak bisa semuanya dihabiskan begitu saja tanpa ada satu penaburan. Kalau kita melihat dari apa kisah yang disampaikan pada renungan saat ini, berupa janda itu memberikan dulu kepada Nabi Elia sepotong roti dan air, sehingga dia memiliki kehidupan yang begitu lama sampai masa turunnya hujan. Kita juga tidak tahu pada saat itu, tentu dia tidak menduga kalau masa kekeringan itu akan berjalan begitu panjang. Sama seperti kita juga nggak tahu corona itu akan berakhir sampai kapan. Tapi ada satu bagian kekuatan kuasa Allah yang kita percaya. Allah Israel itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan turun sampai kepada Tuhan Yesus, itu yang kita percaya. Allah kita tidak pernah berubah, bahkan dia sudah menebus dengan tidak sekedar bilur, Bapak Ibu semua, saudara semua, tapi dengan daging yang terkoyak, dengan darah yang mengalir. Kita diberi satu kehidupan yang baru, suatu kesehatan yang baik, dihancurkan segala kelemahan kita. Bagaimana respon kita saat ini? Nah, itu tentu kalau kita mengacu kepada hal yang seperti itu, yang dituntut oleh Allah adalah suatu kemurahan hati. Nah, saya ingat lagu yang pernah dinyanyikan pertama kali di gereja ini adalah oleh Pak Franky, bahwa hidup kita itu dihiasi dengan kemurahan hati Tuhan. Nah, itu yang setiap hari kita terima, setiap hari kita nikmati. Kita sebenarnya tidak menyadari ya keadaan virus ataupun
bakteri itu sangat kecil sekali. Kita memang setiap hari, setiap kali, setiap saat cuci tangan. Kita juga mandi, ganti pakaian dan segala macam. Tapi keadaan virus yang begitu kecil itu kita tidak akan pernah tahu. Nah, Tuhan memberikan satu kasih karunia yang besar pada setiap tubuh kita masing-masing berupa imun yang sangat baik. Itu kekuatan Tuhan, itu kekuatan yang diberikan pada kita, sehingga tanpa kita minta kemurahan itu, Tuhan sudah memberikan berlimpah-limpah. Jadi segala kehidupan kita ini tidak lepas daripada kemurahan Tuhan. Bagaimana sikap kita? Apakah kita memberikan satu kemurahan itu? Saya percaya bahwa jemaat GBDI Sekina ini sudah terbiasa menjadi berkat bagi lingkungan, bagi saudara-saudarinya, bagi juga teman-temannya. Nah, itu kira-kira renungan yang kami bawakan, yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Peristiwa ini memang biasa, sering kita dengar, tetapi ada satu yang kita diingatkan. Bagaimana kamu tentang kemurahan hatimu? Bukankah aku sudah pelihara, tidak hanya sampai masa berakhirnya kekeringan atau masa sulitnya keadaan negeri kamu, kamu juga harus memberikan satu kemurahan hati berupa penaburan. Barangkali itu Bapak Ibu, saudara sekalian yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan penuh dengan kasih karunia. Tidak pernah Bapak Ibu akan meminta-minta, juga tidak akan pernah ada hal-hal yang membahayakan Bapak Ibu dan kita semua. Saya tutup renungan ini dan kami yuk kita berdoa untuk menyelesaikan renungan saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk segenap kasih Tuhan buat diri kami. Segala keberadaan kami bukan kekuatan kami, Tuhan. Kalau saat ini Tuhan mengingatkan diri kami, ada satu janji yang Tuhan berikan pada kami, bahwa kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah berkorban begitu sangat banyak bagi kami. Tuhan sudah bermurah hati kepada diri kami semua. Pada saat ini Tuhan kami bersemangat kembali. Kami timbul lagi kekuatan kami yang datang dari Tuhan di tengah keterpurukan negeri dan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh jemaat GBDI Sekina. Semua sehat, semua semangat, baik yang ada di rumah maupun yang ada harus bekerja sebagaimana ketentuan yang wajib dikerjakan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati lingkungan kami, kota kami, sampai kepada seluruh bumi ini Tuhan berkati. Tuhan dapati tentu keadaan kami begitu lemah Tuhan, banyak sekali kesalahan yang kami lakukan. Namun kasih Tuhan yang Tuhan pandang buat diri kami bukan kekuatan kami, bukan kesalahan kami, namun Tuhan sudah berkorban memiliki diri kami. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.